Halo, Pagi deh. pagi Kak. Sabun tolong dicek ya. Dalam waktu kurang lebih 1,5 jam. Ya, halo. Selamat pagi. Hai, selamat bertemu kawan Catra di channel Jurnal Catra. Gimana kabarnya? Baik-baik bukan? Nah, mau tahu tentang akuntansi, pajak dan bisnis? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk tahu update terbaru Jurnal Catra. Video minggu ini menjawab pertanyaan-pertanyaan kawan Catra tentang insentif pajak di masa pandemi untuk PMK 44 khususnya para kawan Catra pengusaha UMKM. Gimana? Menarik bukan? Insentif ini awalnya diatur di PMK 23 tahun 2020 yang selanjutnya berubah menjadi PMK 44 tahun 2020 yang sering disebut sebagai insentif pajak jilid 2. Latar belakang dari perubahan PMK ini yang pertama, pandemi COVID merupakan bencana nasional sehingga perlu pengaturan dalam rangka mendukung penanggulangan dampak COVID-19. Yang kedua, makin meluasnya dampak COVID-19 ke sektor-sektor lainnya termasuk pelaku usaha kecil dan menengah sehingga perlu diberikan perluasan insentif pajak bagi setiap wajib pajak. Nah, yang ketiga, PMK 23 tahun 2020 sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu dilakukan perluasan untuk menjangkau sektor yang akan diberikan insentif. Kita lanjut ya ke pertanyaan kawan-kawan Catra. Yang pertama, Bu, saya terlambat dapat info tentang insentif ini. Apakah saya masih bisa memanfaatkan atau tidak? Jawabannya bisa sekali. Cukup lakukan langkah mudah. Yang pertama, masuk ke DJP online. Lakukan pendaftaran dan saat itu juga dapatkan notifikasi dari DJP. Dan selanjutnya, Anda dapat memanfaatkan insentif ini. Tidak perlu lagi membayar pajak UMKM. Tapi jangan lupa untuk tetap melaporkan laporan realisasinya setiap bulan, maksimal tanggal 20 setiap bulannya. Gimana? Mudah bukan? Pertanyaan kedua, apakah pelaporan realisasi PMK 44 tahun 2020 hanya untuk bulan yang terjadi transaksi saja? Atau setiap bulan ada transaksi atau tidak perlu dibuat? Nah, laporan realisasi itu ada beberapa macam. Untuk UMKM, DTP ditanggung pemerintah itu harus setiap bulan. PPh 21 juga setiap bulan. Untuk PPh 25 pemanfaatan penurunan setiap 3 bulan sekali, termasuk untuk pemanfaatan PPh 22. Jadi, lakukanlah pelaporan realisasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Pertanyaan ketiga selanjutnya dari Bapak Tony terkait insentif PPh 21 ditanggung pemerintah. Pertanyaannya, saya ada orang desain untuk iklan usaha saya bayar dia per bulan rutin tapi bukan pegawai saya. Nah, itu bisa memanfaatkan insentif ini enggak ya? Nah, insentif PPh 21 ditanggung pemerintah yang diatur di PMK 44 itu hanya khusus untuk pegawai. Nah, karena atas jasa desain tersebut bukan termasuk pegawai, maka tidak dapat memanfaatkan insentif ini. Bagaimana? Cukup jelas bukan?
Pertanyaan keempat yang diajukan oleh Bapak Ali. Kenapa Bapak semua ya yang tanya ke saya? Karena saya cantik kali. Nah, terkait insentif PPh 25 untuk insentif ini telah diajukan tapi tetap tidak bisa bayar. Ada solusi lain nggak ya? Karena tahun ini pemasukan kita benar-benar kosong. Ya, benar. Cukup banyak usaha di Bali ini yang benar-benar kosong. Meskipun sudah ada insentif PPh 25 dengan penurunan 30% dari PPh yang terutang, tetap saja nilai tersebut cukup berat. Nah, Anda dalam hal ini Bapak Ali bisa memanfaatkan ketentuan di Cap 537 tahun 2000. Bagaimana? Ikutin syarat-syarat yang tercantum di peraturan tersebut dan ajukan ke KPP tempat Pak Ali terdaftar. Selanjutnya pertanyaan kelima dari Ibu Tuti. Wah, akhirnya ada ibu-ibu juga yang telepon saya. Yang message ke saya. Pertanyaannya, kalau misalnya telat pembayaran atau telat lapor realisasi insentif PPh 21 ditanggung pemerintah, PPh 25 ataupun PPh final DTP, apakah masih bisa dimanfaatkan dan ada sanksi administrasinya ya Bu? Kalau menurut saya, perusahaan tetap bisa memanfaatkan insentif ini. Tapi permasalahannya belum ada aturan penegasan masalah ini. Jadi kalau memang tidak bisa bayar, mau bagaimana lagi? Ya pasti ada denda dan sanksi yang akan mengikuti atas keterlambatan pembayaran. Ya Des. Pagi Bu Endes. Saya mau mengingatkan Bu, nanti jam 10 Ibu ada janji meeting dengan Pak Komang konsultasi masalah insentif PMK 44 Bu. Oke Des, disiapkan ya yang diperlukan. Iya baik Bu, untuk informasi Bu, Pak Komang ambil paket konsultasi mas 1 jam sesuai dengan form pendaftaran yang dikirim. Oke Des, nanti tolong ya dipersiapkan semuanya. Thank you. Iya, sama-sama Bu. Oke kawan Catra, sekelumit sharing saya pagi ini untuk kawan Catra. Saya pamit dulu ya. See you next week. Saya mau meeting dengan Pak Komang. See you, bye-bye. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye.